Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Setelah ini bulan kemarin saya tidak bermajelis, tidak ada kesempatan bermajelis dengan sahabat semua yang ada di sini. Alhamdulillah kali ini saya bisa bergabung lagi di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wala ya'muru qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa wasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi ma indahu. Dan tidaklah satu umat berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu membaca Al-Qur'an, apakah itu membaca hadis, atau menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat-malaikat akan turun, lalu malaikat itu akan menuangkan rahmat ke dalam hati kita, lalu malaikat itu akan memberikan sakinah ke dalam kalbu kita, sehingga makhluk-makhluk atau manusia-manusia itu tidaklah keluar dari majelis tersebut kecuali dia telah mendapatkan rahmat dari Allah, kecuali dia telah mendapatkan ketenangan dari Allah SWT, dan dia dimuliakan oleh Allah dengan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya, di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan sakinah itu. Saudara yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Ma'rifatullah Asmaul Husna, mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah dengan merenungi asma-asma dan sifatnya. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar. Kali ini yang akan kita bahas Asma Allah Al-Mutakabbir. Sudah dapatkan tas semua? Belum? Nah ya. Nah, saya tes dulu. Ini sudah asma berapa? Dilarang nyontek. Supaya gini, dalam Asmaul Husna itu memiliki dua atau memiliki tiga aspek hubungan. Pertama, ta'alluq atau menghubungkan diri kita selalu dengan Allah dengan segala sifat-sifatnya. Yang kedua adalah takhalluq atau berakhlak sebagaimana akhlak Asmaul Husna. Kalau kita tidak tahu Asmaul Husna itu apa saja, bagaimana mungkin kita akan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah SWT. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berihsan atau berhusna sama, ahsin husna sama, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Bagaimana implementasi perbuatan baik Allah? Yaitu di Asmaul Husna itu, menciptakan, merawat, memberi rezeki. Kita diminta untuk kepada hamba-hamba Allah yang lain berakhlak sebagaimana Allah menservis kita dengan Asmaul Husna. Yang ketiga adalah bertahakkuk atau bersaksi kepada Allah SWT. Saat diri ini merenung, bertafakur, kemudian tiba-tiba Allah, kalau bahasa tasawufnya, bertajalli atau menampakkan, bukan zatnya tapi menampakkan keagungannya melalui perbuatannya, melalui ciptaannya,
Dan itulah manusia merasakan kenikmatan, kelezatan, bertahakkuk atau bersaksi, menyaksikan Allah SWT dengan qalbunya. Dalam bahasa hadis adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, saat itulah manusia merasakan kenikmatan. Nah, kita harus menghafal maknanya. Nanti biasanya setiap akhir ngaji begini kan kita berzikir Asmaul Husna. Kita harus coba, mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan mudah-mudahan semua majelis yang di sini saat berzikir Asmaul Husna kita juga akan bertahakkuk atau bersaksi, merenung, melaksukan, mengalami kenikmatan kelezatan saat menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui asma-nya. Coba kita Ar-Rahman apa? Terima kasih. Ar-Rahim apa? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Memelihara, Al-Aziz, Al-Jabbar. Apa beda? Maha memaksa, atau kalau kita perhalus, dia yang kehendaknya tidak bisa ditolak. Ini yang kita bahas 2 bulan yang lalu. Kemudian Al-Mutakabbir, maha memiliki agungan. Kalau bahasa sederhananya maha sombong. Loh, Allah masa sombong? Nanti kita akan bahasnya. Boleh tidak sombong? Sebenarnya boleh. Manusia itu sebenarnya boleh sombong, asal ada syaratnya nantinya. Dan syarat itu tidak mungkin bisa dipenuhi sehingga manusia akhirnya tidak pantas sombong. Nah, saya memberikan pengantar sahabat sekalian. Kemarin seharian saya membaca buku, judulnya Al-Hub fil Al-Quran, yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Pernah dengar nama itu? Pernah dengar? Pernah. Pastikan pernah. Kapan? Ya barusan. Karena kalau tidak dengar, ini percuma ngaji kita. Syekh Said Ramadan Al-Buti, kalau kita ketik di internet, kasihan beliau ya. Di akhir hidupnya, saya masih bersaksi, mudah-mudahan beliau syahid di jalan Allah. Beliau meninggal saat berceramah ketika konflik di Suriah kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu. Beliau ada pembunuh diri di sana dan beliau termasuk yang meninggal. Kenapa pembunuh diri di Masjid Syekh Ramadan? Karena beliau dituduh pro kepada Bashar Assad atau Syiah Syariah atau Alawiyah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Mudah-mudahan Allah mencatat beliau sebagai seorang yang syahid. Karena kalau kita tahu perjalanan Syekh Ramadan ini, beliau adalah seorang alim yang luar biasa, sanggup menggabungkan antara beliau adalah gabungan seorang faqih dan sufi, sehingga ajaran beliau lurus. Beliau terkenal orang yang tawadu, dan beliau meninggal dunia karena pemboman setahun itu. Beliau menulis kitab Syarah Al-Hikam, kemudian beliau menulis tentang mazhab tanpa mazhab, dan yang saya baca kemarin adalah tentang definisi cinta di dalam Al-Quran. Nah, ini saya ingin sharingkan kepada sahabat semua yang ada hubungannya dengan ngaji tentang Asmaul Husna ini. Menurut Syekh Said Ramadan, bahwa seseorang dia konsisten kepada Allah, dia konsisten terhadap syariat, adalah karena dia telah mencapai kesempurnaan gabungan antara akal dan cinta. Beliau berangkat dari setiap orang berbuat karena perasaan. Setuju tidak? Orang berbuat karena pikiran atau perasaan? Ya, Anda mau keluar, kemudian tidak jadi, Anda lalu bilang, kok perasaanku udah enak ya? Bukan kok pikiranku udah enak ya? Bukan begitu ya? Kok perasaanku udah enak? Anda di sini ada yang ahli rokok, ada yang merokok di sini?
ahli hisab. Kata MH Najib, kan sudah sering dengar ya guyonan-guyonan tentang orang merokok gitu ya. Kemarin yang ikut Agim sudah disindir habis-habisan tentang orang yang merokok. Ada yang antitesanya bagi para perokok. Ini saya tidak membela, tapi saya ketawa saja. Jadi kata MH, orang merokok sebenarnya masih dipertanyakan apakah berdampak kepada penyakit atau tidak. Jadi begitu. Kalau merokok penyakit, harusnya ada penyakit rokok, sebagaimana ada penyakit gula. Ada penyakit gula? Ada. Kenapa tidak ada penyakit rokok? Kalau gula jelas-jelas melebihi dosis yang akan menyebabkan diabetes. Diabetes itu kalau luka, borok dan sebagainya, maka seharusnya kata dia, di gula itu kalau kita beli gula di supermarket harusnya ada peringatan atau gambar-gambar sebagaimana ada di rokok misalnya. Jadi peringatan keras ya. Makan gula kebanyakan gambarnya muncul gitu ya, orang rusak, kakinya hancur gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa orang digerakkan oleh rasa, termasuk orang masuk Islam, kata beliau, bukan soal akal. Karena ada orang yang masuk Islam mualaf, beberapa saya temui mereka belum benar-benar mengikuti kajian kristologi, belum benar-benar mengikuti perbandingan agama, tapi mereka masuk Islam. Ada yang bercerita karena dengar azan, gitu ya. Ada yang bercerita karena kagum melihat orang mukmin itu seperti itu. Dia tidak mau membandingkan, hanya karena kagum. Kagum itu ada di perasaan atau di pikiran? Ibu-ibu juga begitu ya. Ada istrinya cantik, suaminya kurang ganteng gitu ya. Itu kok bisa? Atau ada suaminya ganteng, istrinya kurang cantik. Begitu kok bisa? Kenapa sampai suka sama dia? Nggak tahu ya. Kan lebih ganteng yang itu, yang melamar sampai satunya. Nggak tahu ya. Kalau aku sama dia itu kok perasaan klik begitu. Itu klik itu perasaan atau pikiran? Nah, kata Syekh Said Ramadan, orang bisa istiqomah menekuni syariat Allah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah, bersabar di dalamnya, karena ada gabungan dua hal, yaitu iman yang sumbernya ada di akal, dan yang kedua adalah cinta yang dia berada dalam ruang rasa. Kalau orang itu hanya mengandalkan akal saja, berbahaya kata beliau. Sebaliknya, kalau orang hanya mengandalkan cinta saja, maka berbahaya. Beliau mencontohkan, ini nanti ada hubungannya dengan ngaji kita. Kenapa kita harus mengkaji ma'rifatullah, mengenal Allah? Untuk membangkitkan yang sisi cinta kita kepada Allah. Karena itulah yang membuat kita konsisten. Nabi Muhammad SAW dikisahkan beliau sholat malam sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Itu karena cari pahala atau karena saking hub atau cintanya ke Allah? Ada cinta. Kalau hanya soal pahala, tidak sampai segitunya. Kalau hanya karena iming-iming pahala, hitung-hitungan pahala, tidak sampai segitunya. Tapi karena cinta. Imam Ibnu Taimiyah diriwayatkan bahwa beliau ketika beliau sakit, beliau datang oleh dokter. Dokter cerita, sampai tidak usah ngajar lagi. Kalau sampai ngajar tambah sakit. Kata Syekh Mutailah, saya ingin menjawab dengan ucapan Anda, bukankah orang yang perasaannya bahagia itu akan menambah kesembuhan baginya? Dan aku sungguh mencintai ilmu sehingga aku tidak akan meninggalkan ini. Karena cintanya sehingga beliau meninggalkan logika-logika sakit, meninggalkan hal-hal yang menurut akal itu berbahaya. Nabi juga begitu. Nah, seseorang, kata saya Ramadan, Al-Buti, bahwa harus memiliki dua hal ini. Keimanan yang dia dapatkan dengan akal, dengan merenung, dengan membaca, mengikuti fikih-fikih, kajian-kajian, dan rasa cinta yang harus dibangkitkan dalam rasa dia. Nah, soal rasa, soal rasa lidah tidak bisa berbohong, sedap. Soal rasa, saudaraku sekalian, kadang bukan soal ilmu. Ini yang kita hidupkan, yang kata beliau tidak diraih dengan ilmu, tidak diraih dengan membaca, tapi diraih dengan zikir.
dengan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa cinta itu muncul. Nah, beliau mencontohkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang akalnya bagus tapi cintanya kepada Allah bergeser kepada cinta dunia. Ada seorang yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an yaitu namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia ini adalah orang soleh di zamannya Nabi Musa. Bal'am ini orang soleh. Bahkan Bal'am ini mendapatkan karunia dari Allah, orang yang mengetahui rahasia Ismul Azam atau nama Allah yang agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, orang ini alim, soleh. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa tafsir, Bal'am ini kalau ngisi pengajian di zamannya Nabi Musa, ini pendeta Yahudi di zamannya Nabi Musa. Kalau ngisi pengajian, itu ada 12.000 orang yang siap penanya untuk mencatat setiap hikmah yang diucapkan oleh Bal'am. Ilmunya bagus, menjelaskan retorikanya bagus. Kalau ini kan ada sampai 12.000. Ini 12.000. Nah, kemudian Nabi Musa mengutus Bal'am ini untuk datang ke salah seorang raja yang ada di kaumnya Nabi Syuaib itu apa? Penduduk Madian, ya, kerajaan di Madian. Nah, diutus ke sana, ketemu raja, oleh raja kemudian diiming-imingi kedudukan. Maka Bal'am ini mulai tertarik kepada kedudukan yang diberikan. Coba bayangkan, seorang alim, orang soleh, kalau isi pengajian menyedot perhatian 12.000 orang dan siap setiap ucapannya dicatat. Nah, singkat cerita, akhirnya Bal'am ini kebawa sang raja cinta pada dunia. Dikisahkan bahwa Bal'am ini digoda oleh putrinya si raja, sehingga dia terpesona kepada putri si raja, sehingga akhirnya dia terbawa cinta dunia. Bergeserlah karena tidak cinta kepada Allah, cintanya kepada Allah tidak ada. Meskipun dia ilmunya banyak, akalnya menampung banyak ilmu-ilmu tentang hakikat, tentang syariat, tidak ada apa-apanya. Goyah ketika rasa cinta kepada Allahnya luntur. Ya. Kisah ini dapat kita temui dalam surah Al-A'raf ayat 175. Ya, Allah menjelaskan dalam terjemahnya, dan datangkanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dalam tafsirnya adalah Allah telah mengajarkan rahasia ma'rifatullah kepadanya. Kemudian dia melepaskan dari ayat-ayat tersebut, lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia orang yang tersesat. Kenapa dia seperti itu? Karena cintanya tidak ada, ilmunya ada, hafalan-hafalan tentang Tauratnya masih ada, masih melekat, syariat-syariatnya masih melekat, apa yang dilakukan haram halal masih melekat, ngerti dia. Hukum-hukum fikih di zaman Nabi Musa dia pahami semua, tapi huknya kepada Allah bergeser, maka runtuhlah semuanya, tidak ada gunanya. Dan itu akan kita dapati pada beberapa orang hari ini. Ini peringatan bagi ustaz-ustaz. Nah, sebaliknya kata Syekh Al-Buti, ada orang yang cintanya bagus. Bagaimana keadaan orang yang cintanya ke Allah bagus, tapi dia dalam hal akal, dalam hal ilmu tidak memadai? Maka yang terjadi adalah kelompok-kelompok sufi yang berlebihan, yang hulu dalam beribadah, yang mereka karena cintanya ke Allah kemudian tidak cukup dengan ibadah sholat, kemudian menari-nari. Apa namanya? Seorang darwis yang berputar itu, yang begini, sufi, ya, yang dinisbatkan kepada Rumi, berlebihan sampai kemudian mereka merasa mabuk cinta, merasa tidak ada. Karena saking cintanya ke Allah, mereka rela menyakiti dirinya, tidak makan, mereka rela tidak minum, mereka rela menjauhi makhluk karena cintanya kepada Allah. Dan itu sudah berlebihan, dan Allah sindir di dalam salah satu ayatnya, mereka melakukan rohbaniyah atau kerahiman yang Allah sebenarnya tidak pernah nyuruh sampai ke situ. Salah itu. Maka agar orang ini konsisten dalam beramal ke Allah, maka dalam dirinya harus ada dua, yaitu iman,
yang bersumber pada akal, yang kedua adalah cinta kepada Allah, yang itu ada pada rasa atau hati kita. Nah, ma'rifatullah itu adalah dalam rangka menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita kepada Allah, menyaksikan kasih sayangnya, merasakan kelembutannya, merasakan rahmatnya, sehingga akan kita temui santri lebih soleh, lebih takut, lebih bagus amalnya daripada ustadznya. Ustadznya fokus kepada hafalan-hafalan dalil, lalu tergoda oleh kedudukan, tergoda oleh amplop-amplop, sementara santrinya tidak pernah ada godaan semacam itu. Dia dengar, dia ikuti, kemudian dia istiqomah dalam zikirnya, sehingga muncullah rasa cinta kepada Allah, sehingga muncullah kejadian yang mendengar lebih baik daripada yang berbicara. Nah, saudaraku sekalian dirahmati Allah, kita mengkaji Al-Mutakabir hari ini adalah wujud bagaimana kita menghadirkan hub atau rasa cinta kita kepada Allah. Saya tidak menyuruh Anda melakukan ini, tapi dalam buku tersebut beliau menutup saya bukti bahwa coba Anda bayangkan, ada orang yang ketika saking jatuh cintanya kepada Allah, mereka rela mengorbankan dirinya, mereka rela bersusah-susah, mereka rela menderita. Cara hidupnya terbalik. Ketika orang menderita ketika lapar, justru mereka senang ketika lapar. Ketika orang merasa tidak nyaman ketika sakit, justru mereka senang saat sakit dan ingin tidak diambil rasa sakitnya, ingin tidak sembuh. Kenapa? Karena saat dia sakit, ini sufi-sufi ini, karena saat dia sakit dia merasa mendapatkan perhatian dari yang dicintainya. Coba. Ketika seseorang dibenci oleh orang lain, dia tidak suka. Nah, ada orang yang karena saking cintanya ke Allah, ketika dia dinistakan, dibenci, difitnah, disakiti, dia malah senang. Karena dia semakin jauh atau semakin menghindar dari perhatian makhluk, dan dia merasa semakin intim dengan yang dicintainya, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keumuman ini, kita harus punya mimpi meraih hal yang seperti ini. Tentu dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sudah jelas oleh Allah, dijelaskan dalam surah Ali Imran. Kalau kamu cinta ke Allah, ikuti Muhammad, laksanakan syariat. Kalau Allah nyuruh dekat Allah dengan sholat, jangan cari dengan cara yang lain. Kalau Allah nyuruh dengan baca Al-Quran, jangan habis-habisan waktunya cuma dengan nyanyi-nyanyi religi. Dia itu sekali-kali saja. Tapi jangan sampai mengalahkan kita terhadap Al-Quran. Nyanyi religi bikin nangis, baca Al-Quran tidak nangis. Nah, ini kurang pas. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, ini menjadi sangat penting bagi kita cita-cita kali ini. Kalau hadir cinta itu kepada Allah itu tinggi, maka hidup kita boleh dibilang oleh orang lain terasa aneh, tapi kita menikmatinya. Saat diuji kita senang, saat dipuji kita tidak suka, saat sakit kita suka, saat kita sehat kita takut. Dan orang boleh mengatakan aneh orang ini. Ya, Rasul sudah bilang, ajaba diambil mukmin. Orang mukmin itu kadang terasa aneh, kata Nabi. Ajib. Bagaimana tidak? Diuji dia senang. Ya. Dia diberikan nikmat, dia juga senang. Ayo, sama-sama kita punya cita-cita berada di makom atau kedudukan yang seperti ini. Ada enggak kalau kita sudah kadung jatuh cinta? Coba ingat-ingat kita zaman dulu, terutama yang cewek-cewek. Kalau dia agak gerges dikit, dia punya pacar kan? Kalau dia agak gerges dikit, dia senang sekali, karena dia akan diperhatikan, karena dia akan ditelepon, didatangi, dia akan ngalem dan sebagainya. Atau anak pada orang tuanya, ketika dia tampak sakit, dia malah senang, karena dia lebih mendapatkan perhatian. Itulah hubungan orang terhadap sesuatu yang dia cintai.
Dia rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan perhatian yang dicintainya. Nah, kita yang kita cintai adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ungkapan bagi orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah, ujian itu adalah hari raya yang ditunggu oleh mereka. Kita nggak butuh, nggak nyampe ya. Tapi kalau Allah mau, sampai nggak bisa nolak. Kalau Allah mau mengangkat, menggiring, membuka hijab dalam hati kita, kalau kita menjadi seorang yang pencinta kepada Allah, menjadi seorang pribadi yang arif, yang mengenal Allah, maka tidak bisa nolak. Lalu tiba-tiba kita tidak menyukai dunia, lalu tiba-tiba kita tidak suka terhadap keterkenalan, lalu kita tidak suka dipuji orang, lalu tiba-tiba ketika dihina orang kita bersyukur karena kita menjadi tersembunyi, semakin tersembunyi kelebihan kita di hadapan makhluk, dan kita merasa hanya dilihat oleh Allah SWT. Tidak bisa nolak kalau Allah kasih begitu. Baik, kita masuk ke kajian Ma'rifatullah Al-Mutakabir. Saya memulai laisa kamitslihi syai'un. Kalau saya ngomong Al-Mutakabir, Allah tidak benar-benar seperti yang saya omongkan ya. Ini hanya versi Dzulheri saja ya. Versi Dzulheri menjelaskan tentang Al-Mutakabir. Baik. Al-Mutakabir yaitu Allah yang memiliki keagungan. Dalam arti yang lain, Allah yang maha sombong. Kok tidak enak Pak dengar? Baik, saya menjelaskan. Al-Mutakabir atau Mutakabir berasal dari kata kibr, artinya sombong atau keagungan. Takabur ada huruf ta ya. Kata Imam Al-Ghazali di depannya itu adalah takalluf, yaitu mengada-ngada. Karenanya manusia yang sombong disebut takabur, karena dia mengada-ngadakan keagungan pada dirinya, padahal tidak ada. Sementara Allah SWT ketika disandangkan mutakabir, maka pantas dia sombong atau dia menunjukkan di hadapan hamba-hambanya bahwa dia tidak pantas ada satupun yang sejajar dengannya, karena dia memang memiliki segalanya. Sehingga saya bilang silakan Anda sombong kalau Anda memiliki segalanya, dan itu tidak mungkin. Dan Allah pantas sombong karena Allah memiliki segalanya. Allah pantas memandang dirinya, zatnya sebagai zat yang maha agung, karena memang dia memiliki segalanya. Karena memang tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Al-Mutakabir ini disebut hanya satu kali dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Hanya disebut sekali, dialah Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha gagah, dan dialah Al-Mutakabir. Dialah Allah yang memiliki keagungan. Kita memahaminya begini, saudara sekalian dalam Allah. Apa bedanya Allah Al-Azim yang maha agung dengan Allah Al-Mutakabir? Kalau Allah Al-Azim, dia Allah yang maha agung. Kalau Allah Al-Mutakabir, dialah Allah yang pantas mengakui keagungan dirinya, melihat hamba-hambanya sebagai makhluk yang hina. Dialah Allah Al-Mutakabir. Nanti kita akan menjumpai Allah Al-Azim yang maha agung juga. Nah, kalau ini adalah perbuatan Allah yang melihat kita, Al-Mutakabir adalah perbuatan Allah yang melihat kita tidak pantas berada sejajar bersamanya. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, seorang raja yang memandang kepada rakyat-rakyatnya, mereka tidak pantas berada dalam satu singgasana bersama sang raja. Dan itulah Allah SWT Al-Mutakabir. Baik, mungkin kita akan mempertanyakan, kenapa sih
Allah menyandang nama Allah yang maha sombong. Saudara itu sekalian dirahmati Allah, justru inilah ujian bagi kita untuk mengukur seberapa kita ma'rifah atau dekat dengan Allah atau merasakan kebesaran Allah. Orang yang mempertanyakan asma Allah Al-Mutakabbir ini adalah tanda-tanda mereka belum mengenal sejauh mana keagungan Allah. Dia pikir Allah ini seperti raja manusia biasa. Dia pikir Allah ini kekuasaannya seperti presiden yang kemudian ada batasan-batasannya. Padahal kekuasaan Allah tanpa batas. Hidupnya kita, berdirinya kita, adanya kita, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surga nerakanya kita semua hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan Allah menyebutkan asma al-mutakabbir ini, mengenalkan asma al-mutakabbir ini, agar kita memahami bahwa kita tidak pantas merasa lebih mulia, merasa hebat di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk-makhluknya. Kalau asma-asma lain manusia boleh mengambil penirunya, maka asma al-mutakabbir ini manusia tidak boleh. Kalau Ar-Rahman kita bisa meniru, nanti menyayangi, Ar-Rahim meniru, gitu kan. Al-Ghaffar kita nanti memaafkan orang. Tapi Al-Mutakabbir ini terlarang bagi manusia, karena ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi berfirman, Inna Allah Ta'ala yaqul innal izza izari wal kibriya'a ridhaini faman tazi'ani fihi ma adabtuhu. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah selendangku dan kesombongan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, maka aku akan menyiksanya di akhirat. Ini kiasan ya, jangan itu selendangnya Allah, itu sarungnya kayak apa ya? Fungsinya kayak apa? Enggak ya. Jadi Allah, kita tidak perlu mentakwil apa maksudnya. Ya, selendang adalah selendang yang bukan seperti yang kita bayangkan. Sarung adalah sarung yang bukan seperti yang kita bayangkan. Sampai coba bayangkan, bukan itu, wis pokoknya itu ya. Sampai setiap membayangkan Allah, bukan itu. Nah, dari malam tahajud, terus kita ingat hadis Allah turun ke langit bumi. Kemudian tiba-tiba pikiran akal kita membayangkan Allah turun, kayak turun begitu. Nah, itu bukan itu. Pokoknya apapun yang Anda bayangkan, itu bukan Allah. Itu bukan perbuatan Allah. Kita baca hadis tangan Allah mengusap sulbi Nabi Adam dengan tangan kanannya. Kita bayangkan seperti seorang ibu mengusap punggung seorang bayi. Itu bukan seperti itu pokoknya. Tapi kita kembalikan kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Jadi itu kita dalam memahami sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat mutasyabihat. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dalam hal asmaul mutakabbir ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dilarang untuk sombong. Karena syarat-syarat sombong itu tidak ada pada kita. Syarat sombong itu adalah memiliki kemuliaan itu, dan sementara kita tidak punya kemuliaan itu. Siapa kita coba? Allah sering kali sindir ya. Mimma indafik, dari air yang hina, dari air nutfah, dari setetes air mani. Kemudian kita hidup kemana-mana bawa kotoran, mati menjadi bangkai. Kita klaim pengetahuan ilmu semuanya itu dari Allah, milik Allah. Maka tidak lantas kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan makhluk. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Melihat orang melihat dalam keadaan meremehkan orang lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nanti kita sebut apa saja penyebab-penyebab kita menjadi orang yang sombong. Kita bahas. Lalu kemudian hadis ketika Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kulli habatin min kibrin. Mithqala habatin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya ada sebiji rasa sombong. Kemudian
saat disampaikan begini para sahabat bingung semua. Tidak akan masuk surga hanya setetes begini. Tidak perlu banyak kayak kelas Firaun, tidak perlu. Hanya ada satu tetes atau satu biji zarah, tidak akan pernah masuk surga. Para sahabat semua bingung waktu itu ketika Rasul menyampaikan ini. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, "Ya Rasul, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang suka pakai pakaian bagus dan sandalnya bagus. Kemudian kata Rasulullah, apakah itu sombong? Maksudnya begitu kata sahabat. Kemudian kata Rasulullah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Tidak apa-apa. Pakaiannya bagus, sandal bagus, itu bukan sombong. Kata Rasulullah SAW lalu melanjutkan, innal kibriya, sesungguhnya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu dua tanda-tanda orang itu sombong. Pertama, dia mendustakan kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada teman kita jilbabnya bagus, pakaiannya bagus, mobilnya bagus, jangan serta-merta kita bilang sombong, pakai model. Enggak, bukan sombong. Kata Rasulullah, Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah cinta, Allah itu indah dan cinta keindahan. Lebih bagus mana menurut Anda? Allah karuniakan seseorang rezeki, lalu dia belanjakan rumahnya direnovasi, mobilnya diperbagusi, pakaiannya yang apa namanya, yang sudah tidak layak pakai dibukukan, misalkan kemudian kita ganti baju baru. Kemudian ada orang yang numpuk uang di bank. Allah kasih rezeki yang sama, dia tumpuk di bank, rumahnya tetap tidak direnovasi, bajunya supaya dia tetap terlihat orang yang kurang, dia tidak menampakkan kelebihan lipat itu. Menurut Anda lebih bagus yang mana? Lebih yang cinta dunia yang mana menurut Anda? Yang nomor dua. Bahkan dia tidak pelit ke orang, dia pelit kepada dirinya sendiri. Coba bayangkan, ada tidak orang kayak gitu? Nah, Allah suka dalam sebuah hadis seorang hamba yang menampakkan nikmatnya. Jadi kalau kita dapat rezeki, ya kalau memang itu waktunya kita beli minyak rambut, beli minyak rambut. Kalau waktunya celana itu diganti karena sudah apa? Mengkilat sampai kemudian mungkin sobek bawahnya ini karena kena panciannya sepeda motor itu ya, sampai pecah begitu, dijahit, sobek lagi, sampai cingkrang, bukan cingkrang karena mengikuti sunnah Nabi, tapi karena kekecilan sudah ya. Masuk kantor ini baru fresh graduate, celana SMA-nya masih dipakai. Padahal Allah kasih rezeki. Kalau memang tidak punya tidak apa-apa, tapi Allah kasih rezeki. Pertanyaannya adalah dia sedang zuhud atau dia sedang eman terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Mama binikmati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada, sampaikan, ceritakan, aplikasikan. Nah, saudara di mata Allah, bukan itu kata Nabi. Sombong bukan itu. Jadi jangan khawatir, yang sebentar lagi mau ke Surabaya FSS ya. SSF Surabaya Shopping Festival. Ya silakan kalau mau punya rezeki, yang penting Anda tidak utang, tidak berlebihan, ya. Uangnya sendiri bukan uangnya orang lain yang Anda pakai. Sombong itu apa? Sombong itu dua kata Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat praktek-praktek di dalam Al-Quran. Ya, Allah menggambarkan kesombongan itu ya karena dua hal ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian tampaknya tawadu begitu, tapi di hatinya ada kedengkian, dia misalkan tahu sebuah ilmu agama, kemudian dia hadir di sebuah majelis, kemudian yang isi menyampaikan materi, kemudian dia melihat yang ngasih materi itu mungkin berbeda pandangan dengan dia, lalu semua pandangan yang disampaikan ke materinya adalah hadis-hadis sahih, kebenaran, kemudian dia tiba-tiba mendustakan karena dia tidak mau tersaingi kealimannya, keustadannya, keilmuannya. Dia tidak mau ada orang lain yang dijadikan sebagai
rujukan kecuali dia, sehingga dia merendahkan apapun kebenaran yang terucap dari orang-orang yang dia dengki. Nah, seperti ini meskipun tampak tawadhu, sama juga dia batarul haq, dia mendustakan kebenaran. Maka hati-hati. Kesombongan itu bisa muncul dari orang-orang yang tampak seolah-olah rendah hati. Ketika dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, kalau misalkan ada temannya, ya, ada temannya pakai pakaian baru, kendaraannya baru, kemudian dari kejauhan ngobrol-ngobrol dengan dia, dalam perasaan muncul hubud dunia, cinta dunia, kasihan orang ini ketipu oleh dunia. Nah, dia merasa lebih mulia daripada orang itu, padahal orang ini tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjalankan mensyukur nikmat Allah, wujud pemberian Allah, tapi dia sudah merendahkan. Tampak seolah-olah dia baik, tapi saat itu hati-hati, muncul kesombongan dalam dirinya. Dan semua berpotensi terjangkit oleh ini, teman-teman sekalian. Nah, apa saja sumber kesombongan itu? Pertama, orang sombong karena harta. Orang sombong karena harta. Di Al-Quran dicontohkan siapa? Qarun, ya. Qarun. Qarun berkata begini, "Wa ma utituhu ala ilmin 'indi." Dan tidaklah aku diberi ini semua kecuali karena kehebatanku, kata Qarun. Sombong, saudaranya. Kemudian ada orang yang sombong karena kedudukannya. Sudah dicontohkan siapa? Temannya Qarun, Fir'aun. Kemudian ini di zaman Nabi Musa semua, ya. Kemudian ada yang sombong karena ilmunya, alim ulama. Siapa tadi yang saya sebut tadi? Bal'am, ahli ilmu. Kemudian dia hilang cintanya ke Allah, ma'rifatnya ke Allah hilang, tinggal ilmunya saja, sehingga dia terhempas jauh dan justru menjadi seorang yang musyrik, yang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, saudara yang dirahmati Allah. Allah tidak suka ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita. Merendahkan orang lain, mendustakan kebenaran. Maka kalau diskusi-diskusi berbeda fikih, berbeda mazhab, berbeda pandangan khilafiyah, hati-hati. Ketika harus kita benar-benar mengukur di mana kita tidak sependapat dengan dia karena kita punya pegangan yang berbeda, atau di mana kita tidak suka kepada orang ini sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran padahal dalil kita tidak punya sama sekali, kemudian kita mendustakan dia, mendustakan dalilnya, padahal dalil yang disampaikan hanya sahih barangkali. Hati-hati, di situ ada masuk bibit-bibit mendustakan kebenaran. Nah, pendahulu yang paling menonjol yang mengajarkan manusia dalam hal sombong ada satu makhluk. Siapa namanya? Siapa? Iblis. Dosa sombong pertama kali dilakukan oleh makhluk bernama Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara. Dia menolak, dia abai, dan dia sombong. Kenapa? Tolak tahu inti, tolak kali minar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api, ya Allah. Jelas beda level. Dia diciptakan dari sesuatu yang diinjak-injak, sedangkan aku diciptakan dari sesuatu yang dicari-cari orang, sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Maka Iblis ini menjadi manusia yang sombong. Nah, sahabat sekalian, pelajaran bagi kita. Ya, tidak mungkin saya melihat ahli ngaji Ma'rifat Allah ini tidak mungkin dia menyombongkan dengan hartanya. Insya Allah, ya. Kita tidak mungkin. Satu, kita sudah kenal Allah barangkali. Kalau tidak kenal sama Allah, apa yang disombongkan? Harta kita tidak ada, ya. Yang kedua, kita mungkin tidak akan membangga-banggakan kedudukan kita. Yang berpotensi adalah ya, ketika kita alim, memahami ilmu, kita merendahkan orang lain dengan keilmuan dan ketaatan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Iblis ini. Iblis tidak sedang hanya menyombongkan kedudukan penciptaannya. Dia juga menyombongkan dirinya, ya, tidak terima kepada Allah ketika makhluk yang pertama kali muncul belum memiliki
pengalaman ketaatan kepada Allah. Bahkan malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang saling menumpahkan darah dan sering berperang? Malaikat saja mempertanyakan. Lalu tiba-tiba oleh Allah malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam ini. Nah, sedangkan iblis merasa track recordnya selama ini itu sudah baik, sudah taat kepada Allah. Bahkan dikisahkan saudara sekalian, sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis ini makhluk yang paling taat. Sehingga tafsir terhadap ayat wa ikunna lil malaikati isjudu li Adam, kami perintahkan kepada malaikat, maka iblis termasuk dalam orang atau makhluk yang digelari malaikat oleh Allah SWT karena ketaatannya. Nah, penyebutan pemisahan antara malaikat dan iblis pasca tidak tunduknya iblis kepada siapa? Kepada Adam. Tapi sebelumnya iblis itu masuk dalam golongan malaikat. Di ayat yang di atas Al-Baqarah sudah disebutkan wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, nah malaikat itu ada siapa? Ada Jibril, Mikail, ada iblis juga di situ. Baru dipisah oleh Allah, ya, mana iblis mana malaikat ketika mereka ingkar kepada perintah Allah SWT. Nah, iblis ahli taat, ahli ibadah, dekat dengan Allah SWT. Tapi karena merasa bangganya dengan amalnya, maka dia telah melakukan dua hal: batalul haq wa ghamtun nas. Dia mendustakan kebenaran firman dari Allah, lalu dia merendahkan Nabi Adam. Saat itulah iblis disebut sebagai makhluk yang sombong. Nah, kita juga begitu, hati-hati, ya, mendustakan kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Oh, ya, teman-teman front office, garing. Kalau yang datang donatur senyumnya lain, kalau yang datang abang becak lain senyumnya. Berarti kita sedang memisahkan dua makhluk Allah karena mungkin kedudukannya, ya. Padahal harus sama semua. Kalau ada perasaan begitu, hati-hati, ada bibit kesombongan di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah. Nah, ada empat tadi: harta, jabatan, ilmu, dan amal. Amal contohnya iblis, ilmu contohnya Bal'am tadi, kemudian jabatan contohnya Fir'aun, kemudian harta contohnya Korun. Sudah ada semuanya semua di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Kalau kita banyak ilmu, Allah tidak pernah melihat ilmu kita. Ilmu tanpa diamalkan, justru ilmu akan menjadi fitnah bagi kita. Ilmu itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal, tunggu dulu. Kalau kita berbangga dengan amal kita, lalu merasa ahli surga, lalu sudah merasa mencium wanginya surga, lalu kemana-mana cerita ketemu Rasulullah, padahal hanya berhayal-hayal saja, hanya karena sholawatan saja, padahal hendak misalkan, jadi terjangkit rasa sombong. Jadi Pak, tidak ada tempat selamat dari sombong, tidak ada kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amal potensi sombong, tidak punya amal apalagi, hanya minta kepada Allah. Maka kembali ke buku tadi yang saya baca, menariknya di sini. Maka justru disitulah hikmah manusia memiliki hawa nafsu. Loh Pak, kok ada hikmahnya manusia punya hawa nafsu? Saat manusia punya hawa nafsu, satu sisi fitrahnya menginginkan dekat dengan Allah sehingga dia melakukan ketaatan kepada Allah. Satu sisi nafsunya menghalangi dia, nafsunya mengajak dia melakukan maksiat. Lalu tiba-tiba dia jatuh. Saat itulah satu titik hikmah dari manusia punya hawa nafsu adalah manusia selalu merasa tidak sempurna di hadapan Allah. Karena dia merasa tidak sempurna di hadapan Allah, dia selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau saya sama jenengan tidak punya hawa nafsu, sejak lahir tidak pernah tertarik sama wanita, sejak lahir mata ini tidak pernah bermaksiat melihat kemaksiatan, sejak lahir sampai akhir mati kita tidak pernah cinta cenderung hati ini kepada dunia. Kita khusyuk terus. Apa yang akan terjadi? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sungguh seandainya aku tidak khawatir manusia itu lebih melakukan sebuah dosa yang lebih besar daripada maksiat, tentu aku akan cabut kemaksiatan atau hawa nafsu yang ada dalam dirinya.
seperti yang terjadi kepada siapa? Iblis. Dia tidak suka sama cewek-cewek waktu itu, karena ada ceweknya di sana begini. Dia tidak suka sama dunia. Dia taat terus. Saat itulah muncul semua. Jadi salah satu hikmah, ya, kalau ada yang bertanya, ya Allah, kenapa sih kita dikasih hawa nafsu? Mbok jadi cabut saja lah ya Allah, biar saya ini sujud terus, lempeng lurus terus. Belum tentu itu sebuah kebaikan buat kita. Justru yang membuat kita menangis, tahajud kita, khusyuk ke Allah, merintih ke Allah, karena kita punya dosa, betul nggak? Kalau kita tidak punya dosa, kayak kita ketika berdoa begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma maghfir. Sebentar ya Allah, apa ya minta maaf? Kayaknya saya baik-baik saja ya Allah. Ya sudahlah, tidak apa formalitas, Allah maghfir. Jadi begitu. Jadi tapi bukan berarti kita harus berbuat maksiat loh ya. Saya tidak nyuruh begitu. Tapi kita memahami lebih luas hikmah bahwa segala penciptaan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, termasuk menanamkan hawa nafsu ke dalam diri manusia. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terakhir. Lalu bagaimana kita mengantisipasi atau tanda-tanda kita ini sudah mulai terjangkit kesombongan dalam hati kita? Menurut saya ada satu alat ukurnya. Alat ukur kita ini terjangkit sombong atau tidak karena ilmu, jabatan, harta kita, alat ukurnya satu. Silakan dicek. Yaitu ketika kita mulai tidak khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Kalau kita mulai tidak khusyuk doa ke Allah, hanya formalitas, memanggil muslimin muslimat, Rabbana hab lana min azwajina, ambil garu-garu itu gitu ya. Dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak khusyuk ke Allah minta, saat itulah kita merasa tidak butuh ke Allah. Dan saat tidak merasa tidak butuh ke Allah, saat itu kita mulai terjangkit sombong dalam hati kita. Atau sebaliknya, kalau kita melihat orang yang sombong di hadapan Allah, orang yang mulai terjangkit sombong, lihatlah seberapa dia khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Mau dia ahli ibadah, mau dia kaya, mau dia punya kedudukan, kalau dia doanya ke Allah tidak khusyuk, tidak dalam keadaan khaufan wa tama'an, tidak dalam rangka harap dan cemas, maka bisa jadi bibit-bibit kesombongan mulai muncul dalam dirinya. Dia mulai merasa tidak butuh ke Allah. Tidak butuh karena apa? Tidak butuh karena dia sudah punya harta barangkali. Tidak butuh karena dia sudah punya jabatan. Tidak butuh karena dia dengan ilmunya sudah dihormati oleh orang lain barangkali. Tidak butuh ke Allah karena dia sudah mengandalkan amal-amal solehnya. Dia merasa ahli surga dengan tahajudnya, wiridnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, semuanya, hafalan Qur'annya semuanya. Saat manusia tidak khusyuk, itu potensi. Tinggal tunggu waktu, ketemu sama orang yang levelnya di bawah dia, lalu muncul dalam hati dia. Di bawahku ini, begini, levelnya di bawah saya. Tinggal tunggu itu saja. Maka saudaraku sekalian, ayo untuk menjaga hati kita, karena bibit sombongnya akan selalu muncul dalam hati kita, kebanggaannya akan selalu muncul karena setan selalu membisikkan itu, mengajarkan itu pada kita. Maka ayo paksa, pastikan setiap kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Ketika kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, karuniakan kepadaku untuk mengingat selalu kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Ketika seseorang dalam doanya mengucapkan ini, paham maknanya, dia angkat tangannya, dia mohonkan kepada Allah, saat itu dia sadar kalau setelah dia doa ini, kemudian dia zikirnya lebih lancar, kalau dia setelah ini dia bersyukur karena nikmat Allah, kalau dia setelah ini tahajudnya lebih bagus karena atas doa ini, kemudian baca Al-Qur'annya lebih bagus, lebih soleh dan sebagainya, dia sangat paham bahwa bukan karena dirinya, tapi itu adalah semata-mata pemberian Allah atas doa yang dia mintakan kepada Allah. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Karena ini semua adalah pemberian Allah. Hebat oi, sampai itu sholat tahajudnya kirim SMS, bangunkan aku tadi malam jam 1:30. Berarti sampai hebat ya, sampai bangunnya 1:30. Nah, itu semua dari Allah. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah, hati-hati kena sombong. Ya, kadang saya itu Bapak Ibu sekalian ya,
Kadang kalau kita sholat malam itu kan kadang kita merasakan hikmah-hikmah dalam hati ya. Kadang itu saya itu gatal di HP saya itu untuk update status di PP saya. Ya karena perasaan yang dalam hati. Tapi sering saya batalkan. Kenapa? Takut kemudian orang baca justru nggak baca hikmahnya, tapi baca jawabannya bangun tengah malam begitu ya. Kalau update status berganti di 1:30, kemudian ada tulisan hikmah-hikmah, kan orang bisa baca berbeda ya. Nah itu kita jaga hati kita. Kalau bisa kita punya amalia yang tersembunyi gitu ya, nggak usah diperlihatkan. Baik, itu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah asma Allah Al-Mutakabbir, Allah yang memiliki keagungan. Tidak pantas selain Allah menyandarkan kesombongan pada zatnya, pada dirinya, sebagaimana firman Allah, kemuliaan itu adalah selendangku, kemudian kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, maka aku akan azabnya. Sangat keras sekali saudara yang dirahmati Allah. Bahkan seperti yang saya tadi sampaikan sebuah hadis, kalau dosa maksiat, seseorang masih bisa kembali kepada Allah. Kalau dosa berzina, seseorang masih bisa kembali kepada Allah. Tapi kalau orang sudah terjangkit kesombongan, berat rasanya dia kembali kepada Allah. Bagaimana tidak? Dia terjangkit dalam hatinya. Ketika kebenaran datang, dia dustakan. Ketika ajakan kepada kembali ke Allah datang, dia dustakan itu dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya juga. Sehingga kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan hati kita dari kesombongan. Setiap orang tidak akan lolos dari penyakit sombong ini, karena kita punya hawa nafsu berbangga-bangga dengan diri kita, berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, sehingga hanya rahmat Allah sajalah yang sanggup menghapusnya. Dan terakhir, sadar dengan Allah, ayo agar kita ini terlatih untuk sejak dini membuang sifat-sifat sombong yang ada dalam hati kita. Mari kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah, sehingga doa itu tujuannya bukan hanya hasil. Doa itu tujuannya juga untuk menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kalau doa itu terkabulkan, itu hanya bonus. Hanya bonus. Saya tulis di hikmah-hikam adalah edisi bulan April ya. Janganlah keterlambatan pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau sudah melaksanakan apa yang harus dilakukan, membuat kamu ragu terhadap janji Allah. Membuat karena keraguan kita kepada janji Allah akan membuat hati ini menjadi gelap dan cahaya dan redup. Doa hanya untuk menunjukkan wujud kita, menghadirkan diri kita di hadapan Allah sebagai makhluk yang rendah dan butuh kepada Allah. Perkara hasil hanya bonus. Kalau kita fokus kepada itu, insya Allah kita akan bahagia dan makna doa akan lebih tepat untuk kita. Jangan hanya fokus hasil saja. Hasil belum tentu diberi, tapi kalau kita berdoa kepada Allah bahwa kita sedang merendah, itu sudah pasti. Dan bahwa karena kerendahan kita di hadapan Allah, kemudian Allah melihat kita, itu sudah pasti. Tapi hasil belum pasti. Bagaimana mungkin kita mencari kebahagiaan dengan mencari yang sesuatu yang tidak pasti? Lebih baik kita fokus yang sudah pasti, yaitu ketika kita berdoa khusyuk, lalu kita rendah, lalu kita merasa hina, lalu kita merasa butuh, saat itulah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Maka silakan doa apa saja, terserah. Ya Allah, saya tidak punya uang. Boleh tidak? Boleh. Karena fokusnya adalah untuk menunjukkan rasa butuh ke Allah. Ya Allah, jodoh saya ya Allah. Boleh? Boleh. Ya Allah, tidak capai target. Boleh? Boleh. Jadi silakan berdoa untuk menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pertanyaan saudara sekalian? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama ini mohon maaf dulu, waktu masuk Nurul Hayat itu ada baliho atau bukan poster ya, tentang opik ya, untuk musik religi. Nah, dari situ saya awalnya cenderung kok ada musik gitu, padahal menurut saya itu musik adalah yang haram Ustaz gitu. Nah, kecuali kalau itu dibuat acara pernikahan, acara
Jadi muncul loh kok ada musik religi. Jadi mungkin pencerahannya Ustaz tentang musik sama tadi waktu kita membaca Al-Quran nggak bisa nangis. Kalau baca musik religi itu nangis lah itu. Nah, terus yang kedua, apakah dosa karena sombong itu tidak bisa dihapuskan? Karena menurut saya kecuali dosa syirik ya nggak bisa dihapuskan oleh mungkin bisa. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang lagu secara umum. Ini adalah perbedaan di antara ulama, Pak. Jadi ada ulama, sebagian ulama yang berhati-hati mengatakan itu haram kecuali rebana dan segala yang berbau seruling, merdu-merdu itu adalah haram. Nah, sementara ulama sebagian ulama yang lain seperti Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan musik itu mubah dan hukumnya tergantung kemudian kemana arah musik itu, menjadi mubah, menjadi makruh, menjadi haram, seperti itu. Nah, ini perbedaan dan monggo silakan mengkaji masing-masing. Misalnya nanti mungkin di kajian fikih nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Abu Dayadi, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan hal tersebut, seperti itu. Tapi saya setuju bahwa kita harus mulai peka kepada diri kita untuk lebih interaksi kita kepada Al-Quran harus lebih kuat daripada kalaupun kita menyetujui musik itu boleh yang religi, dia lebih kuat kepada Al-Quran. Jelas kalau musik-musik dan cinta-cintaan itu menurut saya haram ya. Dan orang yang selalu tidak akan pernah ketemu ya, orang yang suka dengan musik dengan orang baca Al-Quran itu tidak pernah ketemu. Benar. Coba sampai itu seharian dengarkan musik, pasti malamnya malas baca Quran. Sebaliknya, sampai istiqomah nggak baca Quran sehari satu juz, pasti Allah akan mencurahkan ke dalam hati kita untuk benci kepada musik. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu musik sama Al-Quran. Jadi itu. Tapi tentang hukumnya bagaimana, monggo nanti kita tanyakan ke Ustaz Abu Dayadi. Itu pertama. Yang kedua tentang setuju bahwa semua dosa pasti diampuni, termasuk doa syirik itu pasti diampuni selama dia kemudian bertaubat nasuha. Sebelum dia kata Allah SWT dalam Al-Quran, dosa itu tidak akan diampuni ketika manusia bertaubat kepada Allah saat dia sudah nyawa berada di kerongkongan. Tapi ketika dia musyrik, sempat musyrik, kemudian dia taubat ke Allah dan dia berubah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran, Allah menyebut orang-orang yang musyrik sebelumnya kemudian dia hijrah kepada Allah, maka Allah menghapus dosa-dosa yang telah lalu, seperti itu. Jadi semua dosa diampuni kecuali taubat yang dilakukan saat kita sudah mau mati, mau syirik, mau apa, kecuali ini ya, murtad 2 kali dia masuk Islam, kemudian dia murtad, maka dia kembali Allah sudah tidak menerima. Seperti itu. Sudah masuk Islam, dapat hidayah, terus dia murtad, maka Allah tidak menerima lagi kembali dia. Ada lagi? Sebelumnya, baik. Saudara yang dirahmati Allah, saya itu sebenarnya ingin di akhir sesi itu kita membaca Asmaul Husna. Saya ingin menayangkan keagungan penciptaan Allah SWT, semua alam semesta itu, supaya kita bertahakuk kepada Allah. Kan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Janganlah berpikirlah kamu tentang penciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi kita menjangkau Allah itu tidak bisa. Yang bisa kita jangkau adalah ciptaannya. Dari membaca semut, dari membaca alam semesta, dari membaca peredaran matahari, bulan dan bintang, itulah kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dalam Allah, kita akan tutup kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan kajian Al-Mutakabir ini menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa rendah di dalam diri kita, dan kita berhati-hati terhadap satu dosa yang Allah sangat benci, yaitu mensejajarkan diri dengan Allah, yaitu dosa sombong. Kita membaca Asmaul Husna sambil merenungkan, kalau sudah baca ada kabarnya, sambil merenungkan, mudah-mudahan Allah memasukkan hikmah ke dalam hati kita sehingga kita merasakan kehadiran
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi al-mutakabir
Ya Allah.